Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salim ajmain amma ba'du. Ayyuhallazirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajahah. Kita bisa melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Jadi teman-teman semua, ini saat ini kita sedang mengikuti di pertemuan 6, di mana kemarin kita sudah mengikuti pertemuan dari awal sampai akhir, dan juga ada treatment yang diberikan kepada kalian semua tentang cara untuk memahami arsitektur enterprise ini. Namun memang kembali kepada masing-masing. Ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan mencoba, saya pikir akan ada pemahaman di sana, dan tentu akan banyak pertanyaan ketika kalian sudah melakukan. Ketika belum, ya biasanya tenang-tenang saja gitu. Itu pun kembali kepada kalian masing-masing, dan tentunya sudah kami berikan berbagai macam pandangan dari sisi keuntungan ya, atau benefit, atau dari sisi positif ketika kalian benar-benar bisa memahami arsitektur enterprise itu sendiri. Dan saya sangat berharap besar karena kalian ada di luar, sehingga penelitiannya itu akan beragam. Oke, saya akan bagikan layar dan saya akan cek dulu untuk di classroom ya. Dan sepertinya mungkin ya mungkin tidak ada perubahan mungkin ya. Masuk di tugas kelas. Untuk di judul ini yang C2 ya. C2 ini kompak untuk tidak mengerjakan. Oke. Ini di sini juga belum ada. Di SWOT juga belum ada ya. Kita masuk ke C1. Di C1 tidak ada juga, judulnya kosong. Ini ada satu, kemarin sudah kita bahas kayaknya. Ini juga belum ya. Jadi sementara ini masih kompak semua ya. Oke. Saya akan melanjutkan untuk presentasi di pertemuan 6. Pertemuan 6 ini metode pengembangan TOGAF. Jadi kalau di pertemuan 5 kemarin kita sudah bahas TOGAF juga. Pertemuan 5 ya. Di sini ini akan lebih detail untuk memahami TOGAF. Namun sebagian kita sudah pahami dari contoh yang saya berikan, yang sudah kalian kerjakan itu ya. Inti dari dokumen TOGAF ini adalah sebuah metode transformasi arsitektur enterprise ya. Di diagram ini kemarin juga sudah ada dari metode ya, kemudian best practice ya, repository, komponen, governance. Ini juga diagram TOGAF seperti ini. Ini sudah familiar, saya kira kalian sudah melihat diagram ini beberapa kali.
Jadi ada 8 tahapan A, B, C, D, E, F, G, H dalam TOGAF dan tambahan 2 tahap khusus yaitu preliminary dan requirement management ya. Ini jadi terdiri dari 8 tahap dan 2 tahap khusus. Diagram TOGAF ini ada 4 bagian dalam pendekatannya dari sisi bisnis, teknologi, kemudian perencanaan dan perubahan. Ini bisa dilihat di situ. Di dalam diagram ada di A sampai C itu tahap bisnis, C sampai E itu tahap teknologi informasi, E sampai G itu tahap perencanaan, G sampai A lagi itu change ya, atau perubahan. Perubahan ini juga biasa disebut dengan migrasi ya. Urutan tahapan A sampai H dipecah menjadi berikut ya, seperti ini. A sampai H. Jadi ini walaupun pelaksanaan dapat dilakukan secara berurutan ya, ini bisa diadaptasi berdasarkan konteks. Jadi dari tahapan itu ya, ini dideskripsikan dengan cara yang sama. Ada 4 ya. 1 tujuan, 2 pendekatan, 3 input output, 4 langkah-langkah. Jadi maksudnya begini, ketika kita mengerjakan tahap A, tahap visi. Tahap visi itu kita cara mendeskripsikannya, cara menjelaskannya itu dengan 4 tahapan juga. Jadi tujuannya apa? Jadi visi ya. Tujuannya apa nih? Ini. Terus pendekatannya gimana? Input outputnya apa? Terus langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini ketika mengerjakan tahapan A. Ketika tahapan B juga begitu. Tahapan B arsitektur bisnis, kita mau mengerjakan arsitektur bisnis. Tujuannya apa sih? Terus pendekatannya apa? Input outputnya apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Jadi seperti itu terus ketika kita mengerjakan setiap tahap. Terus ini ada pengelompokan ya. Pengelompokan dari tahap-tahapan yang ada itu ya. Dimana tujuan utamanya semuanya ini adalah mendapat hasil yang diharapkan dengan menjalankan setiap tahapan proses. Jadi tahapan preliminary dan A ya, tahap A itu masuk di situ definisi lingkup keterlibatan stakeholder kunci ya, dan juga deskripsi arsitektur baseline dan target itu sampai itu. Nah, kemudian tahap B, C, D ya, itu ada deskripsi arsitektur baseline dan target, analisis kesenjangan dan dampak, dan definisi roadmap arsitektur. Kemudian tahapan E dan F, di situ ada definisi roadmap arsitektur, definisi proyek dan jadwal. Tahapan G dan H, tahap definisi proyek dan jadwal, kemudian tata kelola implementasi. Siklus metode pengembangan arsitektur. Jadi ada siklusnya ya dalam pengembangan AE. Di tahapan preliminary ya, ini mempersiapkan perusahaan untuk realisasi pekerjaan arsitektur. Jadi ini tahapan ini awal banget ya, awalnya. Adanya pengorganisasian dan tata kelola arsitektur, prinsip umum, metode, tool, repository, dan mulainya siklus ADM. Catatan elemen ini secara langsung berkaitan dengan adaptasi TOGAF, bukan bagian dari siklus ADM, namun dapat dipertimbangkan setiap saat selama siklus ADM. Jadi bukan bagian ADM, tapi bisa dipertimbangkan. Ada tahapan khusus kan nanti. Oke, 2 tahap khusus tadi loh, ada preliminary sama requirement management gitu. Kemudian tahapan A.
ya. Jadi ini biar jelas ketika kalian tuh mengerjakan langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk membuat arsitektur enterprise. Jadi ada tahap A sampai H kan gitu. Tahap A itu apa? Visi. Visi ini kemarin sudah saya jelaskan di contoh dan sudah kalian sudah diminta untuk membuat kan sesuai dengan lembaga masing-masing. Visinya apa? Gitu kan. Ini di sini tentunya ini ada tujuan apa? Mengembangkan dan memperkaya elemen yang dihasilkan pada tahapan preliminary. Menyiapkan tahapan berikutnya dengan menyediakan gambaran umum sebagai dasar dan target arsitektur. Jadi visinya, targetnya apa nanti ya untuk arsitektur enterprise-nya. Hasilnya kesamaan pandangan tentang organisasi, orientasi, lingkungan, lingkup, roadmap, visi dan tindakan. Ini jadi ada kesamaan pandangan itu. Itu penjelasannya masing-masing ya. Dari tahapan A. Tahapan B, C, dan D ya. Jadi pengembangan arsitektur bisnis itu di B, kemudian pengembangan sistem informasi C, dan pengembangan arsitektur teknologi D ya. Ini tahapannya ini untuk lebih mendetailkan landasan dan target arsitektur. Jadi dari visi tadi dikembangkan lagi, mengukur gap di antaranya. Gap itu kan ya, apa istilahnya itu semacam adanya ketidaksesuaian ya, itu gap atau kesenjangan lah. Mengevaluasi dampak perubahan pada semua bagian perusahaan. Kombinasi elemen digunakan untuk membuat draft roadmap transisi. Draft roadmap menjadi landasan bagi tahapan E dan F. Jadi tahapan B, C, D ini nanti dia dijadikan landasan untuk tahapan berikutnya. Tahapan B, arsitektur bisnis, ini juga sudah saya minta ya di tugas itu, bagaimana kalian bisa membuat arsitektur bisnis. Jadi yang dimaksud bisnis itu sekali lagi bukan usaha, tapi bisnis ini yang dimaksud adalah aktivitas. Sehingga di sana kemarin apa? Ada aktivitas utama, ada aktivitas pendukung. Itu ya. Kemiripan struktur tahapan B, C, dan D tidak boleh mempengaruhi peran dari tahapan B karena bisnislah yang mendorong arsitektur dalam segala bentuk. Jadi bisnis ini penting ya untuk tahap B ini ya. Sehingga bisa terjadi apa? Formalisasi elemen bisnis, kebutuhannya, prosesnya, entitasnya itu. Deskripsi arsitektur tahap B berpusat pada elemen motivasi bisnis, unit organisasi, fungsi dan lain bisnis, proses bisnis, peran dan aktor bisnis, dan entitas bisnis. Lanjut ke tahapan C. Tahapan C ini arsitektur sistem informasi. Ya, sistem informasi ini ada dua, ada arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Ini kemarin belum kayaknya, belum ya, nanti tambahannya ini nanti tambahan di tugasnya. Jadi membuat arsitektur sistem informasi yang isinya adalah arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Jadi kalau kita ngomong arsitektur data, bagaimana nanti data yang ada di organisasi atau di perusahaan tersebut itu data apa saja itu kita bisa menginventarisir, sehingga apa nanti bisa terjadi
terintegrasi data sehingga nanti tidak ada tumpang tindih data atau duplikat data seperti itu. Ketika di umpamanya kemarin ada yang koperasi umpamanya, ketika data nasabah satu ya sudah gitu. Jadi ketika nasabah ini mendaftar, kemudian mungkin dia melakukan transaksi apakah peminjaman atau pembayaran atau pelunasan, nanti hasil akhirnya juga sesuai bahwa nasabah tersebut sudah lunas atau belum, kan begitu. Nah, kalau tidak terjadi integrasi data ya sulit nanti antara nasabah daftar sama pembayaran tidak sinkron ya, tidak jadi satu ya, nanti bisa terjadi miskomunikasi ya. Nasabah yang lunas ternyata di hasil akhirnya belum lunas ya, ini kan bisa bahaya gitu. Kok belum lunas padahal sudah lunas ya, ternyata datanya tidak nyambung, tidak terintegrasi dengan baik juga aplikasinya ya. Maka di tahapan B ya, di tahapan arsitektur bisnis itu kalau sudah jelas enak nanti membuat aplikasinya. Jadi di tahapan B yang itu ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung, itu nanti aplikasi apa saja yang mau dibuat gitu. Jadi umpamanya di aktivitas pendaftaran umpamanya, ini mau membuat aplikasi apa saja, maunya mau membuat aplikasi sistem informasi pendaftaran atau sistem informasi pembayaran, sistem informasi pelunasan umpamanya, itu nanti tergantung dari aktivitas yang ada. Tuh, ini tahapan C. Tahapan D, arsitektur teknologi. Jadi ini teknologinya. Jadi untuk membangun sistem ya, maka dibutuhkan teknologi apa saja. Itu di sini. Termasuk nanti jaringannya, mau menggunakan jaringan apa, tipologi apa. Ya, kalian kan sudah belajar jaringan, nanti digambarkan di situ. Jadi untuk mengimplementasikan sistem ini nanti dibutuhkan jaringan seperti ini, dibutuhkan mungkin PC berapa, dibutuhkan router berapa, dibutuhkan modem berapa umpamanya. Jadi seperti itu di tahapan D. Tahapan E dan F ini ada peluang dan solusi dan perencanaan migrasi. Untuk di tahapan E ini peluang dan solusi itu gini. Jadi ini nanti akan saya bahas lebih detail ya, lebih detail dengan contohnya. Tapi sekarang saya jelaskan dulu aja. Jadi peluang dan solusi. Jadi peluang dan solusi itu gini. Sekarang itu dari semua sisi ya, baik hardware, software maupun brandware. Jadi hardware-nya itu apa saja yang dibutuhkan itu loh, hardware-nya. Terus yang kita punya apa, terus solusinya gimana, itulah, itu namanya peluang dan solusi. Contoh, kita untuk membangun sistem ini butuh hardware, butuh komputer 10 umpamanya dengan spek prosesor minimal Core i5, harddisk 500 GB umpamanya seperti itu. Terus saat ini kondisinya gimana? Saat ini kita hanya punya satu PC umpamanya dengan spek itu. Terus 2 PC speknya di bawah itu. Berarti cuma punya 3 PC. Nah, solusinya gimana kan gitu. Nah, solusinya ya terserah stakeholdernya, makanya butuh komunikasi. Solusinya apa nih? Solusinya langsung kita beli aja 10 umpamanya. Kita beli 10 PC dengan spek minimal Core i5. Terus yang 3 dibuang aja. Ya tidak apa-apa. Itu namanya solusi. Atau kan ada yang sudah memenuhi, berarti
kita beli 7 ya, beli 7 dengan spek yang diinginkan. 1 sudah ada berarti 8, terus yang 2 tadi di upgrade ya, di upgrade. Itu juga bisa. Nah, itu namanya peluang dan solusi, dan tentunya ada tabelnya nanti. Ada tabelnya biar lebih jelas. Terus perencanaan migrasinya gimana? Jadi untuk mengimplementasikan nanti ya, kayak gitu, termasuk ini goal dan biayanya itu. Jadi rencana migrasi itu rencana untuk implementasi yang sebelumnya dengan setelahnya. Tahapan G dan H, tata kelola implementasi dan manajemen perubahan arsitektur. Untuk tahapan G ini memantapkan kontrak final arsitektur dengan proyek implementasi, termasuk rekomendasi dari Dewan Arsitektur. Jadi ini lebih ke tata kelolanya. Jadi sebelum sistemnya nanti itu diimplementasikan ya, maka kan perlu ada tata kelola, ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan, yang harus ditandatangani seperti itu. Sehingga semacam berita acara lah, sehingga nanti tidak disalahkan. Tahapan H ini mengendalikan pengelolaan arsitektur yang dijalankan. Manajemen perubahan termasuk evaluasi permintaan perubahan yang mempengaruhi arsitektur. Nah, jadi kalau sudah diimplementasikan nanti sambil pantau kan itu, di maintenance. Ini juga harus digambarkan, dijelaskan di situ. Jadi setelah diimplementasikan apa yang dilakukan, nanti masih dipantau terus. Nah, jadi tim kalian tuh masih memantau terus, belum ini. Baru nanti kalau sudah selesai semua, sistemnya berjalan dengan baik, baru serah terima dan proyek selesai. Oke, kemudian manajemen kebutuhan atau requirement, sebuah pernyataan kuantitatif dari kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh sebuah arsitektur tertentu. Ini apa ya? Jadi permintaan dari stakeholder ini harus ada manajemennya. Ya, jadi tidak asal bongkar pasang gitu. Kalau sudah ada manajemennya jelas, SOP-nya, itu nanti tidak gampang bongkar pasang. Skenario bisnis ini prototipenya dari sebuah sistem itu di skenario sedemikian rupa bagaimana cara menjalankan sistemnya nanti. Ini digunakan untuk memvalidasi pilihan dan memverifikasi kelayakan sebuah solusi. Jadi sebelum adanya arsitektur enterprise terus dijalankan, terus nanti ketika sudah terjadi apa itu perlu disampaikan. Proses iterasi, jadi ini proses iterasi ya. Iterasi itu putaran. Seperti ini ada iterasi yang terjadi ya, dalam siklus atau GAF ADM ini ada empat iterasi. Iterasi pertama itu di tahapan A, iterasi kapabilitas arsitektur mengelompokkan tahapan preliminary dan visi. Terus iterasi B, C, D ini jadi tahap B, tahap C, tahap D itu ya bisa kalian lihat ada gambar panah itu. Ini iterasi pengembangan arsitektur dalam bidang bisnis, sistem dan teknologi. Terus E dan F ini iterasi perencanaan transisi. Yang G dan H iterasi tata kelola arsitektur untuk implementasi dan pemantauan. Ya, seperti itu. Ini siklus ini juga bisa dibuat tahapan visi, terus iterasi 1, 2, 3.
tiap iterasi ada bisnis, sistem, teknologi. Teknik dan pedoman metode pengembangan. Teknik untuk mengatur dan mengelola peserta atau partisipan, ya. Manajemen stakeholder, penilaian kesiapan, ya. Terus juga untuk teknik arsitektur sistem informasi, pola arsitektur, prinsip, ya, menggunakan TOGAF, ya, dan mengelola SOE, Service Oriented Arsitektur, ya, interoperabilitas requirement dan arsitektur keamanan. Teknik untuk mengembangkan arsitektur ada skenario bisnis dan analisis kesenjangan atau gap analysis. Teknik untuk merencanakan dan menjalankan arsitektur ada teknik perencanaan migrasi, perencanaan berbasis kapabilitas. Teknik adaptasi TOGAF ada menerapkan iterasi ADM dan menerapkan ADM pada level perusahaan. Teknik lintas organisasi ada manajemen risiko. Jadi ini ada teknik-tekniknya ketika kita mengembangkan dalam arsitektur enterprise sudah ada tekniknya masing-masing gitu. Kita tinggal mengikuti saja begitu. Oke, jadi ini tadi semua, ya, bagaimana dijelaskan metode TOGAF lebih detail seperti itu. Ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, saya tak bagikan layar lagi, ya. Saya akan masuk di contoh kemarin, ya. Oke, jadi kemarin sudah di analisa SWOT yang terakhir, ya, analisa SWOT dan visi, ya. Visi tadi juga sudah dijelaskan tentang visi. Kali ini, ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang fase untuk arsitektur bisnis, ya, arsitektur bisnis dan juga untuk arsitektur ini aplikasi, ya, atau nanti bisa diubah, kita sesuaikan. Tadi kita gunakan namanya sistem informasi, ya. Jadi tahapan sistem informasi, tahapan arsitektur bisnis ini, ya, ini adalah membreakdown dari value chain yang ada di visi arsitektur, ya. Jadi visi arsitektur ini, ya, jadi sudah saya jelaskan dari tiap aktivitas itu, ya, itu nanti kita breakdown seperti ini. Jadi ada bisnis, ya, atau arsitektur bisnis, ya, digambarkan di situ, ya, dijelaskan ada proses bisnis utama, terus ada proses bisnis pendukung atau aktivitas pendukung yang itu dibuat model arsitektur bisnis seperti ini. Nah, seperti ini gambarannya. Oke, sudah, ya.
Kalau sudah, nanti kalian masuk ke fase berikutnya, yaitu tahapan arsitektur sistem informasi ya. Saya buat begitu saja, arsitektur sistem informasi. Kemudian nanti di dalam arsitektur sistem informasi itu ada dua tahap, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Arsitektur data nanti kalian gambarkan seperti ini menggunakan kelas diagram. Nah, kalau kalian sudah belajar basis data atau mungkin APSI, saya kira sudah paham. Jadi digambarkan kelas diagram seperti ini. Terus kemudian nanti dibuatkan setelah itu arsitektur aplikasi. Dari mana sih aplikasi ini? Aplikasi ini dari tiap aktivitas. Contoh umpamanya aktivitas penerimaan siswa baru, kalau yang ini ya, peserta didik baru itu butuh aplikasi apa saja? Oh, butuh aplikasi pendaftaran atau pendaftaran ulang kayak gitu. Oke, berarti butuh dua umpamanya. Terus proses pembelajaran. Oh, waktu proses pembelajaran dibutuhkan aplikasi penjadwalan dan aplikasi absensi umpamanya. Itu semua. Jadi setiap aktivitas itu dibutuhkan aplikasi apa saja. Pertanyaannya begitu, sehingga nanti bisa dideskripsikan dulu seperti ini. Ini ada 19 aplikasi yang direkomendasikan. Nah, nanti kemudian dipetakan pemetaan rancangan aplikasi seperti ini dipetakan. Kalau sudah dipetakan, ini ada landscape-nya. Nah, landscape-nya seperti ini. Jadi ini ada front end-nya, ada back end-nya. Itu ya. Di front end-nya ya website SMK Ibrahimi ya. Kalau contoh ini dengan berbagai macam service, web service-nya. Ini front end semua. Nah, gitu. Nah, baru nanti di back end-nya. Ini juga bisa ditambahin lagi. Oke, saya kira sampai ini ya. Sampai ini tambahannya. Jadi nanti tambahannya adalah tahapan arsitektur bisnis dan tahapan arsitektur sistem informasi. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan tim ya, sesuai dengan timnya masing-masing. Oke, saya kira itu guys. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Cukup? Cukup. Wah, Nurjihan langsung cukup. Oke, saya mau tanya, kira-kira kendalanya apa kalian mengerjakan ini? Apa karena memang puasa sehingga apa namanya itu enggak bisa ngumpul atau gimana? Kira-kira. Mbak Jihan, kalian apa kira-kira kok belum ngerjakan, kenapa? Masih mau ngerjakan besok, Pak. Saya ada di Lumajang masih. Mau pulang nanti malam. Oh, begitu. Oke. Ya. Oke ya. Berarti ini yang punya kendala cuma Mbak Nurjian aja. Yang lain kan diem, berarti tidak ada kendala sebetulnya. Ya mungkin memang kendalanya itu ya, kalau kayak gini memang enak rebahan ya, santai-santai kok ada tugas gitu ya. Pak ahli siki bingungi wong ae. Wong pengen nyantai-nyantai kok malah tugas malolo ini. Ya, memang begitulah, guys. Ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Saya tetap memberikan semangat pada kalian untuk terus belajar, terus mencoba, dan sampai ketemu nanti ya, mungkin di offline ya, di setelah liburan nanti ya, sampai ketemu di offline, sampai ketemu di kampus ya. Dan untuk onlinenya mungkin ini terakhir ya, untuk ini pertemuan 6 terakhir, dan nanti kita lanjutkan di offline di kampus. Selamat puasa sampai akhir, dan selamat Hari Raya Idul Fitri nanti. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya, tetap semangat, dan saya harap kalian
tetap terus belajar, silahkan didiskusikan kelompok masing-masing, karena kalau tidak segera dikerjakan nanti semakin menumpuk dan waktunya ndak nutup. Terima kasih, semangat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Pak, ingin wabarakatuh. bertanya Pak. Wis ditutup lho bro, mau ditawani ket mau loh. Ya wis apa-apa, wis salam, wis minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin malah. Piye Van? Ini Pak, Tanya apa, Van? yang judul itu yang saya sudah di ACC. Ya, Terus di judul itu menggunakan togaf biasa, tidak ada ADM-nya. Sedangkan yang kita gunakan di metodenya itu togaf ADM, Pak. Apa tidak apa-apa itu ditambahi di judulnya atau dibiarkan, Pak? ya ditambahi di judulnya ndak apa-apa. Togaf ADM. Ya, Pak. Ya, Ya, terima kasih, Pak. oke. Sudah? Ada lagi? Ndak ada Sudah, ya? Pak. Ya wes, terima kasih ya. Tak tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.